Maksudnya apa? Ba'da subuh baca Quran. Jadi itu kan waktu yang utama. Awal Allah ngasih rezeki Quran barokah, baca Quran ba'da subuh itu sampai meletak srengenge atau sampai menjelang kita menjelang kita bekerja. Itu baca Quran. Sehingga itu adalah waktu yang lain sisa. Jadi kita sudah punya komitmen bahwa Al-Quran di atas galanya. Dimulai dengan baca Quran ba'da subuh. Kalau sudah itu ba'da subuh kita udah nggak baca, berarti kita sudah sisa itu. Udah sisa. Kemudian yang terakhir sebagai bentuk taubat, menjelang tidur baca Quran, walaupun cuma 1 ayat, 2 ayat. Kalau itu pun masih tidak bisa, ibu bapak siapkan Quran terjemah. Dari Quran terjemah itu setiap selesai sholat bacalah Quran, niat untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Acak aja pak itu, baca. Terus acak lagi, acak lagi, itu setiap selesai sholat selalu membaca. Yang depan, paling belakang, depan atas, depan belakang, baca 1-2 ayat. Tapi ini harus jelas mindset kita ini, hidup kita ini memang fi dhilalil Quran. Ataukah sebenarnya kita banyak ngelayap lepas butuh nang Quran? Itu pertanyaan yang paling penting di dalam hidup kita, dan ini akan berbeda hasilnya nanti. Quran dibaca sebanyak-banyaknya, kalau tidak mungkin minimal awal dari hari kita dibaca dengan Al-Quran, ditutup dengan Al-Quran. Kalau memang tidak bisa, siapkan entah di HP, itu kita harus selalu membaca Al-Quran dengan terjemahnya. Walaupun cuma 2 ayat, minimal pagi, siang, dan sore. Gitu insya Allah akan jadi berkah, dan tetap di hati kita menjadikan Quran segala-galanya. Itu mungkin. Barakallahu fiik. Pak Edi. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Menarik saya mendengarkan ini sehingga saya melambung ingat di era-era masih di pusat pengembangan kewirausahaan PNS. Hanya yang saya baca waktu itu kan referensi seperti hukum law of attraction, hukum ketertarikan, gitu ya, menarik. Apa pak namanya? Hukum law of attraction. Law ya, law. Ya. Kemudian ada semacam untuk memotivasi para calon wirausaha mahasiswa itu ada suatu ungkapan yang saya kira persis yang disampaikan Ustadz siang ini, namun saya tidak kuat untuk memberikan yang sifatnya itu Al-Quran, yaitu pepatahnya begini: tentukan target, bayarlah, biarkan itu menjelma. Nah, bayarnya ini Ustaz, itu kalau orang-orang barat kan penting usaha keras itu aja ya, dan istiqomah terus gitu, maka itu akan terjelma. Nah, saya mohon bayarlah ini diisi supaya petunjuk Allah dan juga Allah telah memberikan itu gitu. Itu bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah, luar biasa ya. Ini bab Quran di bab manajemen. Memang gini Pak, sinten mereka? Pak Edi, Pak Edi. Pak Edi, memang kadang kita itu sering dalam hidup itu lebih banyak berbicara teknis sehingga mumet sakarepe dhewe. Ya nggih Mbah, nggih Bu nggih. Dipikir dhewe, dibatin dhewe, jebol-jebol kelutek ini cepat mati niku model ngeten. Padahal tadi itu hubungan ada hukum interest ya. Orang itu saling tertarik satu dengan yang lain yang dinamakan hukum memadukan energi. Saat kaum muslimin perang di Syam, kemudian terjadi tidak seimbang jumlahnya. Perang apa kalau nggak salah waktu itu, penaklukan Syam waktu itu. Tidak imbang jumlahnya. Sehingga kaum muslimin ya tetap boleh wajar lah 1 banding 10 sik wani.
Lek 1/50 itu ya tetep kewalahan gitu loh. Kendele wis duwe, kekuatan wis, tapi ya tetep gak mari-mari, gak rampung-rampung gitu. Akhirnya dikirim ke Umar. Umar kirimkan kepada kami 3.000 pasukan. 3.000 pasukan. Begitu 3.000 pasukan, kemudian sama Umar dikirim gitu. Lho endi kancane? Ya telu iki. Loh, mek telu, aku njaluk 3.000. Kata Umar, saya bertanggung jawab di 1.000, saya 1.000 katanya. Kita lihat bagaimana saat Umar itu kalau mengirimkan 3.000, rapat harus berapa kali? Berapa kuda yang harus disiapkan? Berapa kendaraan yang harus disiapkan? Berapa waktu yang harus ditempuh? Umar bin Khattab hanya ngutus 3 orang. Dari 3 orang yang sederhana. Sudah sekarang pasukannya berapa? Sekian. Pasukannya ada 10.000. Yang mimpin siapa kemarin panglimanya? Fulan. Ya wis berarti kita bagi. Kue 3.000, aku ya 3.000, ini 2.000, saya cukup 500. Udah, antum tetap jalan, saya akan mendampingi antum dengan pasukan saya. Selesai Pak itu. Artinya, kadang kita ini dalam menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas-tugas besar, itu bukan membicarakan teknis. Malah memperkuat aura, prejengan, rai. The rai is very important. Karena dengan munculnya prejengan dan rai atau barcode wajah, itulah yang menyelesaikan masalah. Bukan saya harus melakukan apa, bukan saya harus melakukan apa, tapi saya bertemu dengan siapa. Kalau ini Pak Nggih, bukan saya harus melakukan apa, tapi saya harus bertemu dengan siapa. Karena kalau bertemu dengan siapa, kita akan lebih tahu bagaimana cara melakukan yang tepat. Tapi kalau saya harus melakukan apa dan gak bertemu dengan siapa, salah terus. Syihabuddin mau membuat universitas, fakultas kedokteran, spesialis tulang, S3. Tak pikir dewe, salah Pak. Salah kula. Wong aku gak ngerti. Saya melakukan apa? Tak belajari dewe, golek nganu dewe. Enggak bisa. Tapi pada saat begini saya bertemu siapa? Anak akan ketemu dengan Prof. Rafiq Karsidi. Prof, ngeten. Oh nggih, saya temui fulan. Nggo gedang goreng ya. Kemudian ketuk apa nih? Semar gitu. Itu ternyata yang dilakukan apa? Bukan memutar otak, bagaimana menyenangkan orang yang kita temuin. Kanten ya Pak Edi. Menemui orang yang kita temuin. Qadarullah beliau, wah sama Jembernya, sama Ustaz, padha kencongi. Nggih, sapa maneh? Sik dulur. Wah, tenang Ustaz terus. Antum ketemu sama menteri ini ya, nanti di Menteri Kesehatan ada saat ini ada lahan di sana siap, ini sana. Mari kabeh, Pak. Inilah percepatan peradaban Islam itu seperti itu. Berarti kalau demikian, bukan saya melakukan apa, bukan saya mengajari orang malas loh, tidak. Walaupun politikus memang sebenarnya lebih banyak ke arah situ gitu ya. Tidak melakukan tapi bertemu gitu. Ya, ini saya bukan mengajari orang ahli politik. Tapi di sini kalau kita melihat saya melakukan sesuatu atau saya bertemu dengan sesuatu. Kalau saya mau bertemu dengan siapa, seperti saya memasang apa jenenge sing template sing memori iku lho, tak sak tera 2 tera iku apa jenenge? USB. MMC. Ini tak perbanyak lubang logam MNC, semua orang supaya datang ke kita. Sehingga kapasitas saya mungkin cuma 500 GB. Tapi ini colokane ono 5, iso 5 tera, 100 tera Pak. Menang gitu. Maka di situ doa robitoh itu loh Pak jenengan duwe ono doa robitoh ta iku. Ya iku doane niku Pak Edi. Doa robitoh itu. Cuma kita nggak pernah membayangkan, kan di situ suruh bayangkan ikhwan antum. Ya kalau antum jadi kedokteran, panggil semua dokter-dokter itu dengan batin itu. Wa'addim wuddaha. Ya Allah, langgengkan kasih sayangnya. Dia mencintai saya, dia mengasihi saya, dia simpatik pada saya, dia menyayangi saya. Begitu muncul mahabbah mawaddah, maka dalam perjuangan ikhwanul muslimin, kenapa? Akidah, ukhuwah, mahabbah, robitoh. Maksudnya niku Pak Edi. Ngate merinding aku iki. Iya, karena di situ nanti muncul kekuatan besar. Berarti apa yang dilakukan Ustaz? Maca Quran. Begitu orang baca Quran, muncul aura.
Aura positif, energi positif, orang tertarik. Yang kedua adalah ibadah sholat. Wa ja'ala qurratu aini fis sholah. Dan Allah jadikan permata hatiku dengan sholat. Surat Ibrahim ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Surat Ibrahim ayat 37. Itu awal Nabi Ibrahim membangun peradaban. Beliau menyatakan ya doa, tapi doanya itu untuk mengatakan bahwa itu nggak masuk akal. Pekerjaan besar nggak masuk akal. Itu sering nabi-nabi begitu, Mas. Jadi gak masuk akal disampaikan dulu. Karena aku gak gaduk ya Allah, ngono karepe itu, Pak. Misalnya Nabi Zakaria. Ya Allah, ubanku sudah memutih, gigiku sudah protol, pinggangku sudah gak bermanfaat. Aku iki wis tuwek, sudah gak produktif. Bojoku mandul, sejak awal gak punya anak. Dan katanya rahimnya sudah kering. Bahkan rahimnya mungkin sudah terus gak karo-karuan, embuh. Cerita kabeh itu di hadapan Allah. Tapi saya berdoa kepada Engkau ya Allah, saya nggak mungkin ini, mungkin ya mungkin. Maka Allah jawab, aku kasih kamu anak dan namanya adalah Yahya. Dan tidak ada nama sebelum itu. Ibrahim saat berdoa nggih ngoten Pak Edin iki. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku letakkan anakku ini di tempat yang tandus, nggak ada kehidupan, tumbuhan nggak bisa tumbuh, nggak ada air, wong lendek ini telung dino mati. Tapi kemudian yang dilakukan oleh Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan anakku ini orang yang ahli menegakkan sholat. Sholat itu Quran, Quran itu sholat. Karena sholat itu sempurnanya adalah dengan membaca Quran. Tidak dikatakan sholat kalau nggak baca Fatihah. Lah ini nggak ngerti maling kan ya. Ramadan adalah intinya Quran. Sholat intinya Fatihah. Sholat kayak apapun kalau nggak ada Fatihahnya nggak sah. Itu indah jumhur ulama. Setelah sholat kokoh, sholat punya tujuan Allahu Akbar. Untuk apa Anda sholat? Untuk mencari ridho Allah. Kemudian khalifah Allah yang melakukan apa? Ya Allah, saya sholat ini untuk meminta pertolongan Abdurrahman bin Auf menjadi hebat. Allahu Akbar, ya Allah, saya sholat ini untuk menjadikan rumah sakit di IKD akan datang. Ya Allah, Allahu Akbar, saya ingin menjadikan sholat ini supaya IKD ini menyebar di Karanganyar, jamaahnya minimal 200.000. Ngoten Pak, kudu ono tujuane. Walaupun nggak ada syarat dalam fikih, tapi nas-nas yang tersirat ada. Di mana Rasulullah idza shtaddal amr, Rasulullah kalau punya masalah genting, beliau langsung sholat. Nah, setelah orang menjadi ahlus sholat, apa yang terjadi? Dampak tadi Pak, look interest, apa itu? Lock of interest itu. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan ya Allah, jadikan seluruh manusia kepencut be anak turunanku. Tahwi ilaihim, jadikan seluruh manusia seluruh dunia ini tersedot dengan aura keturunanku. Jadikan semua alam semesta ini semuanya akan cenderung kepada keturunanku, mencintai keturunanku. Mereka akan mengagungkan, memuliakan keturunanku. Setelah sholat muncul law of interest tadi ya. Apa jenenge bahasa Inggrisnya? Terus pokoknya ono pengasihan ngoten ya, ilmu semar mesem ngono ta. Tapi gak kanggo bojoan ngoten ya. Semar mesem politik, semar mesem duit, semar mesem apa gitu. Punya sedotan aura. Setelah ada sedotan aura, warzuqhum minats tsamarat. Dan berilah rezeki dari buah-buahan. Ibadah, aura, barokah, kemudian rezeki.
Jadi nggak pernah teknis Pak. Lek audio kan IPB, ilmu pertanian. Wes golong koming, sokil ge tungkak ge sikil, panenan sing apik kirim nang Saudi. Sing kuntingan, sing surtiran pangan awake dhewe. Mulane wajahe awake dhewe kan gak ana sing simetis, kuntingan kabeh. Dhuwur gak dhuwur, cendhek gak cendhek, melebar ya ora ngono ya. Sing kanan melebar ke kanan, sing kiri penting pecotot ngono ya. Karena apa? Panganane orang genah. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu core of the core, Pak. Doanya itu core of the core. Gak bicara teknis, tapi bicara hasil. Kekuatan Quran itu betul-betul menjadi penghasil, Pak. Maka kalau lembaga pendidikan ono Qur'ane mesti gampang golek duit. Kayak masalah ikhlas, Pak, nggak ikhlas itu mungkin Gusti Allah yang ngatur gitu. Itu antum semua di hadapan Allah yang tanggung jawab. Tapi kalau lembaga, ini pengalaman dimanapun, kalau nguri-nguri Quran, nggak berbahasa basi loh ya, ikhlas, Quran jadikan segala-galanya, itu mudah. Kita kalau di Eskarima nggak ada toleransi, anak nggak selesai Quran, tetap nggak akan masuk, nggak akan lulus, nggak dapat syahadah, terserah udah. Itu bentuk kami membela Quran, kami yang tak bela Quran. Itu diberi kemudahan oleh Allah. Berdiri setelah itu 20 cabang pesantren yang lain karena ada Al-Quran, juga Allah kasih kemudahan. Itu berarti apa? Kita tidak bicara bagaimana saya melakukan sesuatu, tapi pada saat anak kita, generasi kita dikasih Quran, ning dindi senengi wong, Pak. Embuh wis dindi. Begitu hafid. Sampai ada orang yang, "Ustaz, saya nggak laku-laku kawin. Ngapalno Quran?" Langsung daftar 5, Pak, rondo kabeh. Wih, rajin. Itu. Maka kalau akhwat-akhwat itu baru dapat 20, 22, wah kesing khidbah itu. Karena punya daya inner beauty. Punya daya tarik. Dan hidup itu sebenarnya masalah di daya tarik. Bahkan kelas-kelas tingkat tinggi itu dalam bisnis bukan saya melakukan sesuatu, saya memilih siapa yang akan saya ajak untuk melakukan pekerjaan. Saat investasi punya uang, dia bukan saya bagaimana mau buka warung, tidak. Ada orang mana yang jujur, yang teruji, terrekomendasi lebih dari 20 orang dan dia sudah bisa, itu ditemuin. Maka ketemu uang itu padha karo ketemu gunung emas. Di situ disebutkan khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang yang terbaik pada masa jahiliyah itu akan jadi orang terbaik dalam Islam. Lah gimana supaya gelem rai kita, barokot kita didandani. Makanya kadang-kadang kan barokot kita terbatas ya, pasarnya itu terbatas. Itu kan ada yang mukanya itu bisa laris itu. Nah, Tukul Arwana itu dari ekspresi wajahnya itu 1 jam 50 juta itu, Pak. Jadi memang wajah itu ngerjekeni. Wajah